Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatidz, para ujaj, para sepuh bini sepuh, para bapak, saudara sekalian jamaah Masjid Nurul Iman Alam Tirta Lestari, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa pula nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pertemuan pada kesempatan malam ketiga daripada bulan Dzulqa'dah 1442 Hijriah ini, mari kita awali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melantunkan nazam Al-Asmaul Husna. Semoga dengan keberkahan nama-nama Allah yang baik ini kita bertawasul dengan keberkahannya, mohon kepada Allah agar Allah kokohkan, kuatkan iman Islam kita. Allah berikan kepada kita kesehatan lahir dan batin. Juga tadi siang atau sore kita kehilangan kembali dua paku bumi. Yang pertama adalah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nawawi bin Abdul Jalil, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, yang juga merupakan Mustasyar PBNU, dan satu lagi adalah Kiai Haji Syamsuddin Aang Encun dari Cikalong Sukabumi. Mudah-mudahan keduanya Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Allah berikan segala kebaikan untuk kedua almarhum tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita baca Al-Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Bismillahi bada'na walhamdu li rabbina was salatu wassalam lin nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim
Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Basir kam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya ya Azimu ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabiru ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Haqq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Zal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya ya Adhar ya Nafi' ya Nur ya Hadi ya Badi' ya Baqi ya Warid ya Rashidu ya Sabur Azza Jalla Dhikru bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walidina wa dhurriyyatina kafir an sayyiatina wastur ala uyubina wajabur ala nuqsanina warfa darajatina
وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا نور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقربى رجاؤنا أخيرا إلا المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان نسألك الإجابة ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Ya, kita bacakan Al-Fatihah ya, untuk tadi dua ulama besar kita. Yang pertama almarhum Bapak Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, dan Kiai Haji Syamsuddin atau Aang Jun ya, Cikalong Cidahu Sukabumi ya. Semoga dengan keberkahan Al-Fatihah ini Allah menempatkan di tempat yang terbaik, yakni Jannatun Na'im. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawji dzurriyyati wa li baitil mudakhala fi baitil kiram wa ila ruhi jami'al mu'minin wal mu'minat khususan li almarhum Bapak Kiai wa ya Rasulillah Jalil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Suara jelas? Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Al-Mawa'idh Al-Asfuriyah ya. Masuk ke dalam hadis yang ke-13 tentang sambutan ketika orang mati di dalam kubur. Kita semua pasti akan mati. Rahasia ya, rahasia. Termasuk juga salah satu ustadz di kampung kami, saya yakin mungkin para bapak pernah lihat, kalau pernah masa yang jenggotan panjang, Ustadz Umar ya, meninggal dunia ya. Ya, kemarin juga malam Selasa ya. Nah, itu juga termasuk murid almarhum bapak yang senior, cukup senior. Bismillahirrahmanirrahim.
an Abi Sa'idin Al-Khudri. Diriwayatkan dari seorang sahabat namanya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Siapa Pak? Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah di antara sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansar. Ya. Beliau mengajukan diri untuk ikut berperang dalam peperangan Uhud. Ya. Pada sekitar tahun 625 miladiyah, di mana dalam peperangan Uhud itu juga ayahnya, yakni Malik bin Sinan, gugur, tewas. Gitu. Ya, beliau yakni Abu Sa'id Al-Khudri ini wafat pada tahun 63 Hijriyah, bertepatan sekitar tahun 682. Atau riwayat lain menyebut 64, riwayat lain menyebutkan 65 Hijriyah. Gitu. Dan beliau adalah selain sebagai veteran pejuang di masa Nabi, juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bahkan tidak tanggung-tanggung hadis yang diriwayatkan melalui jalur beliau adalah sebanyak 1170 hadis. Luar biasa ya. Dan karenanya beliau yakni Abu Sa'id Al-Khudri ini termasuk di antara 7 sahabat yang produktif dalam meriwayatkan hadis. Luar biasa. Padahal beliau Ansar. Ya. Baru bertemu ketika di Madinah. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri di mana beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah masuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu, ke tempat salat beliau. Musalla, tempat salat. Berarti bukan masjid, tempat sholat yang dibuat seperti di rumah kita, sering ada tempat khusus untuk sholat. Tapi kalau orang Sunda hebat, sholat di langgar. Ya, dalam bahasa kita langgar itu maksudnya ya musola. Faro'a, ketika Nabi masuk ke tempat sholat beliau, faro'a, lantas beliau melihat unasan, nas itu orang. Beliau melihat orang-orang yukthirunal kalama, banyak berbicara, pada ngobrol, kongres ngawangkong beres-beres, mubarok musyawarah bari ngarokok. Ayo segala diomongkeun. Faqala, ketika beliau melihat orang-orang sedang banyak ngobrol, beliau sebagai bentuk kepedulian beliau merespon dengan bersabda, ama innakum, ama bimakna ala, ingatlah, innakum, bahwa sesungguhnya kalian, lau aktarukum, lau seandainya, aktartum, kalian memperbanyak zikra, menyebut. Berarti jangan diam, tapi kudu banyak menyebut, mengingat. Mengingat apa? Hazimil lazati, hazim itu pemutus, al-lazati, kelejatan. Lasyaghalakum amma ara. Kalau kalian, kata baginda Nabi, ingatlah bahwa kalian, seandainya kalian banyak mengingat pemutus kelejatan, ya, maka kalian semua lasyaghalakum, la di sini pasti
pasti kalian akan tersibukkan. Ya, maksudnya terhindar amma aro, ya, amma dari apa saja aro yang aku lihat saat ini. Kalau kalian sibuk banyak menceritakan tentang pemutus kelezatan yang akan aku sampaikan ini, pasti kalian gak akan seperti saat ini yang aku lihat, yakni banyak ngobrol. Ya. Kemudian kata beliau, fa'akthiru, maka perbanyaklah oleh kalian dzikra hadzimil ladzati, mengingat pemutus kelezatan, yakni yang dimaksud yakni al-mauta, kematian. Kalau udah ngomongin mati, semua orang rata-rata takut. Tapi sebenarnya bagaimana kita mempersiapkan kematian sehingga kita bisa optimis dan penuh kebahagiaan saat pulang. Ingat, jangan sampai kita hanya ingin hidup enak saja, tapi juga mati kudu pengen enak. Apa mati enak? Mati husnul khatimah. Nabi sering sampaikan, al-kayyis, orang yang cerdas. Siapa itu? Mandana nafsau, adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya. Dana itu artinya rendah. Orang yang cerdas itu orang yang pandai menundukkan nafsu. Maksudnya mengendalikan nafsu. Jangan sampai punya uang inginnya untuk kepentingan nafsu. Jangan sampai punya uang dihabiskan untuk hura-hura. Jangan sampai punya uang dihabiskan untuk poya-poya. Padahal kemarin kalau dapat THR, katakanlah sekali gaji, misalnya gaji berapa nih rata-rata? Yang UMR ya 4, tanggal 4 udah koma. Ya. Katakanlah 4. Oke, kalau misalnya mau dipakai buat ngasih buat lebaran, setengahnya deh. Setengahnya lagi tambahin 1 juta lagi buat beli kambing. Betul apa betul? Aneh saya mah, musim batu akik orang pada rame beli batu akik. Musim sepeda orang pada beli sepeda. Musim janda bolong orang pada beli janda. Giliran musim korban orang pada beli, rame beli tusuk sate. Dua hal kalau lagi musim korban begini. 1 musim beli tusuk sate, 2 musim biongin korban. Ya halal, ya. Halal gitu, halal aja gitu. Nah, ya mudah-mudahan halal dan kemudian ada untung bisa beli kambing, kan begitu. Ya kan, keuntungan sapi dapat 500 dikali 6 3 juta, masa iya kagak bisa matung buat beli sapi atau beli 1 ekor kambing, kan begitu ya nggak? Jangan giliran ngebiongin dong maunya, ambil untung gede, giliran korban kagak mau. Yang ketawa pengalaman ya, gitu. Nah, kembali. Jadi disebut hadzimil ladzat. Oh, tadi belum beres. Al-kayyis mandana nafsau wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas juga adalah beramal untuk kehidupan setelah mati. Yakni al-isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk ar-rahil. Itu kita pernah mendengar kata rihlah, perjalanan. Karena kita ini hakikatnya bukan mati, tapi berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Ya, fisiknya mungkin sudah tidak bersatu lagi dengan ruh, ya. Tapi kita semua pada hakikatnya pulang. Yang namanya pulang ya harus senang. Kayak ada manis-manis gitu. Para bapak, jamaah sekalian, terkadang kita itu takut terhadap kematian. Padahal sering kita dengar ketika orang mengumumkan
orang yang mati atau meninggal dunia dengan sebutan berpulang. Mestinya ketika kita menggunakan diksi pilihan kata pulang itu senang. Bapak-bapak pulang kerja, bapak-bapak pulang dari kantor, dari pabrik, dari tempat ngajar, pulang ke rumah, senang atau tidak mestinya? Senang. Anak-anak dari sekolah atau dari kampus pulang ke rumahnya, senang tidak? Hore, senang. Bapak-bapak kalau dibolehkan mudik pulang kampung, senang tidak? Senang. Tapi kenapa ketika berbicara pulang ke rahmatullah, padahal bagus pulang ke rahmatullah, kita ini sering takut. Saya husnudzon, kita semua bukan takut mati dan tidak mau mati. Bukan tidak mau mati, bukan. Tapi bisa jadi belum siap bekalnya. Betul-betul. Pak Dwi, besok kita ke Bali. Asik. Tapi ongkos masing-masing ya. Ya. Sama. Pak Dwi mau masuk surga? Mau. Tapi mati dulu ya. Ya. Apakah tidak mau mati? Termasuk tadi diajak ke Bali, apa tidak mau ke Bali? Bukan, tapi belum siap bekalnya. Kapan? Ya harus disiapkan. Karena pada hakikatnya kita ini dari satu tempat kita tolabul ilmi, dari satu tempat kita sholat berjamaah, dari satu tempat kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Pada hakikatnya itu adalah satu stasiun ke stasiun lainnya, satu pemberhentian ke pemberhentian lainnya. Sampai kapan? Sampai pulang, benar-benar pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati jangan dulu sekarang. Justru kalau saya pengennya lagi begini, justru kita pengennya ketika sholat, justru kita inginnya ketika sujud, ketika zikir. Karena ingat, seseorang itu mati bergantung bagaimana kebiasaan dirinya. Kalau kebiasaannya baik, maka dia mati pun ada dalam keadaan baik. Ingat, inti dari ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun artinya proses. Janganlah kalian meninggal melainkan kalian meninggal dalam keadaan muslim. Berarti ada prosesnya. Bukan ujug-ujug, saya banyakin zina maksiat, naudzubillah min dzalik misalnya, antar saya, nggak bisa. Itu gimana proses? Gimana proses? Jadi kita kumpul bersama orang-orang baik, atau minimalnya tempatnya tempat baik, atau minimalnya inti yang kita bicarakan itu yang baik-baik, seperti ngaji, zikir, baca maulid, baca manakib para ulama. Itu yang membuat kita frekuensinya menjadi frekuensi yang baik. Kita sering bilang, sorry bro, kita nggak sefrekuensi ya. Ya, frekuensi itu apa? Satu gelombang. Gelombang apa? Gelombang kebaikan. Kalau kita nggak segelombang ya susah. Itu. Yang satu radio anu, yang satu radio anu, nggak akan nyambung. Men sana enkon pada sana, gua ke sana, lu ke sono, nggak akan nyambung. Nah, maka hadhimil ladzat itu pemutus kelezatan. Karena kalau sudah mati atau minimal ngomongin kematian, orang pada nggak nafsu makan juga. Ya, coba misalnya kita ini makan, lalu dengar kabar inna, langsung takut, ya bagus, takut jadi inget mati. Ada buku, mohon maaf kalau saya sebut nama, misalnya Profesor Komarudin Hidayat itu bikin 2 buku namanya Psikologi Kematian. Enak bagaimana mempersiapkan diri dalam kematian. Beliau sering nonton saya nih. Jadi bagaimana mempersiapkan diri kita untuk menuju kematian. Bagaimana menghadirkan suasana kita menuju kematian itu enjoy. Lah emangnya kematian bisa ditebak? Enggak. Tapi setidaknya kita bisa mengisi detik demi detik waktu yang Allah berikan berupa kebaikan. Jangan menduga bahwa, mohon maaf, abah yang sudah sepuh lebih dulu dari kita. Belum tentu. Bisa jadi kami ini yang muda.
Wah, kalau begitu pendek umur. Belum tentu. Kata baginda Nabi, tuba beruntung sekali. Liman tola umruhu, bagi orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan bagus amalnya. Katakanlah saya belum sampai 40, kemudian Allah panggil saya. Atau bapak yang banyak jasanya dipanggil oleh Allah, usianya mungkin cuma 30-an, 40, belum nyampe 60, tapi banyak sekali karya jasa dan kebaikan. Itu berarti orang yang termasuk disebut kalau Nabi beruntung. Ya nggak apa-apa, jangan takut mati. Oh, belum lunas cicilan, biarin, karena ada yang lanjutin. Sama halnya kayak kiamat. Ya kalau udah kiamat udah beres. Bocah nanya, Pak, kalau kiamat sekolah masih lanjut nggak? Aing lagi Pak. Gimana mau lanjut sekolah? Gitu. Lanjut. Fa innahu lam ya'ti 'alal kuburi yaumun. Fa innahu, karena sesungguhnya, lam ya'ti, tidaklah seseorang itu akan mendatangi 'alal kuburi, ke kuburannya. Ya tentu bukan datang sendiri digotong. Maksudnya datang ke kuburannya digotong, gitu ya. Ada yang nanya, Pak, kenapa orang mati mesti dimandiin? Gampang jawabnya, nggak bisa mandi sendiri, gitu ya. Kayak kudu bisa belajar mandiin orang mati, gitu. Pak, pelototan deui, gitu ya. Nah, karena sesungguhnya tidaklah seseorang mendatangi kubur yaumun, di suatu hari, illa, melainkan, wa tatakallamu bisibti kalimatin, melainkan itu kuburan akan berkata, ya, bisibti kalimatin, dengan 6 kalimat. Inilah yang kemudian saya bilang sambutan kuburan untuk orang yang meninggal. Fatakulu, maka kubur itu akan berkata, pertama, ana baitul ghurbah, ya. Ini dikatakan dalam Sunan At-Tirmidzi, ini hadis ini ada. Ana, kata kuburan, ana baitul ghurbah, kata kuburan, aku adalah rumah keterasingan, ya. Gurbah, guroba, gorib, ya. Kan kalau di qiraatnya ada materi gorib, asing, ya. Aku, kata kuburan, adalah baitul ghurbah, rumah keterasingan, wa ana baitul wahdati, dan yang kedua, aku adalah rumah kesendirian. Ketika seseorang meninggal dikubur, dia akan asing. Betapapun para bapak cinta sekali, cinta mati kepada istri, ya, katanya cinta mati, iya, cinta sampai kamu mati, maksudnya gitu. Betapapun kita sangat cinta kepada istri, atau istri sangat cinta pada suami, kalau sudah mati, apakah akan ditemani terus? Apakah akan dipayungi terus itu kuburannya? Enggak. Malah bagus kalau kena air, cucuran air hujan, termasuk juga kalau kita sirami dengan air, gitu. Karena Nabi pernah melintasi satu kuburan atau satu pekuburan, lalu Nabi menyimpan pelepah kurma yang ada airnya. Kenapa? Karena si fulan ini punya dosa anu-anu, gitu kan. Dia menangis, ya. Di antaranya karena dosa istinjanya nggak beres. Lalu Nabi menyimpan pelepah kurma yang ada airnya, ya, yang basah, di atas kuburan. Kata Nabi, si fulan itu akan diampuni selama kuburannya basah. Oh, kalau begitu bikin dong air mancur, ente bisa. Cuma kayak seorang istri, papa ada apa mah? Sebelum mama meninggal, jangan ngomong begitu mah. Enggak, mama bilang aja, papa kalau mama meninggal, papa boleh menikah lagi. Gitu, yang bener mah. Tapi syaratnya 3. Enggak mah, emang apa mah? Apa lagi, nanya lagi. 1, papa harus baik sama anak-anak. Yang kedua, ya,
Yang kedua, papa boleh menikah lagi kalau kuburan mama udah kering. Yang ketiga, tolong buatkan air pancuran di atas kuburan mama. Ya nggak kering kalau gitu atuh. Nah, kuburan adalah rumah keterasingan. Kita asing. Secinta apapun kita kepada istri, kepada anak, atau istri kepada suami, kalau meninggal udah diasingkan. Dalam arti ya nggak akan nggak akan bareng dengan kita, ya asing. Kalau selalu dengan kita kan qorib, dekat, kerabat. Kalau asing gorib tuh. Qorib ada gorib. Ya. Wana baitul wahdah, dan aku adalah rumah kesendirian. Kita udah mati dikubur sendirian. Gelap nggak dalam kubur? Pernah berarti ya. Mau bawa lampu nggak bisa. Gelap, rumah kesendirian. Wana baitul wahsyati. Yang ketiga, aku adalah rumah kesepian. Ya sendirian, nggak ada yang nemenin. Ya sepi. Meskipun ya aku berjanji akan tiap hari datang. Ya tiap hari. Akhirnya capek, akhirnya bosen, akhirnya kalau itu duda ya dapat deh yang cakep, nikah udah. Gitu. Ya. Wa ana baitul zulmati. Yang keempat, aku adalah rumah kegelapan. Ya gelap. Rumah kegelapan, ya gelap. Ya. Istilahnya ukurannya, istilah itu tipe 21. Ya kan? 21. Wa ana baitut turabi. Yang kelima, aku adalah rumah tanah. Karena terbuat konturnya dan fisiknya itu adalah tanah. Kita juga dulu bapak moyang kita, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, manusia pertama, dicipta dari tanah. Dari tanah. Maka kembali ke tanah, kembali bersatu lagi dengan tanah. Wa ana baitud dudi, dan aku adalah rumah cacing. Karena disitulah, di tanah itulah ya banyak cacing. Mungkin kita saat hidup jijik melihat cacing, tapi ya nggak bisa kita menghindarinya. Ya. Bahkan sehebat apapun pakaian kita dan sekaya apapun harta benda kita, kalau sudah mati ya pakai pakaian yang sama, yaitu pakaian namanya kain kafan. Ya. Nggak bisa ganti, enggak. Kumel dicuci, direndam, kagak bisa, udah biarin. Fa idza dubinal abdul mu'minu, lalu jika telah dikubur itu al abdul mu'min, seorang hamba yang beriman. Mudah-mudahan kita nih mati husnul khotimah dikubur. Kalau orang mukmin dikubur, qala, berkata lahu kepada itu si hamba yang beriman, al qabru, kuburan ngomong begini, marhaban wa ahlan wa sahlan, selamat datang, ahlan wa sahlan. Sebenarnya marhaban dan ahlan wa sahlan itu ada sedikit perbedaan. Kalau marhaban itu dari rohaba, dataran rendah, dataran tinggi yang mendakinya butuh kesungguhan. Sehingga kalau orang nyebut marhaban itu ungkapan yang sangat luar biasa, penyambutannya hebat. Tapi kalau ahlan wa sahlan itu sudah dianggap jadi keluarga. Sahlun itu artinya dataran rendah. Tapi pada intinya sama-sama selamat datang. Welcome to my paradise. Paradise kan apa? Surga. Cuma ini kuburan, mesti kuburan. Paradise itu kan Firdaus. Firdaus. Paradise tulisannya kan? Iya. Kalau surga yang paling kita pengen kan apa? Jannah Firdaus. Kan paradise juga kan? Gitu. Disambutlah ini hamba beriman oleh kuburan. Ama innaka kunta, tahukah sesungguhnya innaka kamu, kunta lauhibbu mayyamshi ala dhuhri ilayya, sungguh orang yang paling disukai oleh saya. Sesungguhnya kamu itu adalah termasuk orang yang paling aku sukai,
Man yamshi ala dhahri, orang yang berjalan di atas punggungku, kata kuburan. Karena dulu kita berada di punggungnya tanah atau bumi, ketika dikubur berada di dalam perut bumi. Kalau hamba beriman dipuji dan senang itu kuburan juga. Sesungguhnya kamu kunta. Kunta itu kepada anta, laki-laki. Kunta itu dari kana, ada, tak, kamu. Coba fi'lul madhi. Kunta buat laki-laki, buat cewek kunti. Iya beneran kunti, karena anti itu. Ya, innaka kunta, sesungguhnya kamu, keberadaan kamu itu lahu ibu, sangat aku sukai. Man, di antara orang yamsi yang berjalan ala dhari, di atas punggungku, ilayya, kepadaku. Jadi kita paling disenengin kalau kita beriman. Bahkan kenapa orang tua dulu ya abah juga orang tua maaf ya gitu ya, sering sholat di tempat itu melulu, ya kan, itu melulu di pojok gitu kan, spotnya dia gitu kan. Apalagi kalau ngajinya itu pengennya di pinggir, lalu sirem, nyisi langsung perem, gitu ya. Si mending mau bagus ngaji gitu, nyender juga. Ya. Kenapa? Karena ada ayat begini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka wahalaha. Ya kan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu mal yawma tuhaddits. Cerita tuh. Termasuk akan jadi saksi si fulan ini sering di sini. Termasuk juga sholat sunnah itu sering bergeser dari tempat sebelumnya supaya banyak saksinya. Banyak tempat yang jadi saksi bahwa kita pernah di situ. Begitu. Ya. Bahkan ada Sayyidina Abdullah bin Umar itu, Ibnu Umar, ya anaknya Umar bin Khattab, itu sangat fanatik kepada Kangjeng Nabi. Nabi pernah wukuf di mana, beliau mau ikutin di situ aja, gitu. Nah, kembali. Jadi kita kalau beriman lalu jalan di atas bumi sekarang, itu bumi benar senang, doyan, ridho, senang, Pak. Makanya terus ya. Faidan, maka jika demikian, aulaituka, wali itu kan artinya pemimpin, pengurus. Ya, wali juga yang dicintai sehingga kita yang mengurusinya, gitulah. Ya. Kan ada doa kunut, fa inna qadaqti wa liqinu apa tawallait ya. Ulah toet-toet doang ya. Karak belajar teh nyawa aku toet ya. Tawallait gitu kan. Fa idzan, maka jika demikian, ya, karena aku suka sama kamu hai orang beriman ketika dulu di alam dunia, ketika hidup maksudnya, aulaitukal yauma, aku akan mengurus dirimu al yauma. Kalau yaum hari, al yaum itu ma'rifat, today. Bahasa Inggris today. Ini hari, ya. Maka aku akan mengurus dirimu al yauma, pada ini hari. Wasirta ilayya, dan kamu menjadi menjadi ilayya, di tempat aku ini, sehingga ya nyaman, aman gitu ya. Iya. Senang tanah juga gitu. Kalau tanah nggak seneng kan sering ada rahasia umum ini ya, ungkapan bahwa kenapa ini kok airnya nggak surut-surut digali, malah nyempitin lagi. Wah, ini ditolak sama bumi, udah gitu ya. Wallahu a'lam. Bisa jadi nggak ridho, ya mungkin gitu ya. Tapi kita pengen diridhoi di mana saja. Fasataro sonai bika, lalu sataro roa itu melihat. Fa maka akan taro kamu melihat, bukan taro tanggung asik rasa ogut, bukan itu ya. Mana makan anak-anak ya. Maka kamu sebentar lagi akan melihat sonai, perbuatan. Kan ada ayat wasna'il fulka bi'ayunina, kata Allah kepada Nabi Nuh, dan buatlah gitu kan. Kamu akan melihat sonai bika, perbuatan aku kepada engkau, hei mayit yang mukmin ya.
Fayuwassa'u lahul qabru, lalu yuwassa'u, diperluas. Secara fisik ya segitu-gitu aja ya. Seperti halnya kita punya hati ya segitu-gitu aja, tapi kenapa kerasa lapang? Nah itu secara batiniah ya. Fayuwassa'u lahu, maka diperluas lahu bagi si hamba yang mukmin tadi apa? Al-qabru, kuburan. Kuburan tuh kerasanya luas. Madda basarihi, madda yamuddu itu kan manjang ya, makanya mad tabi'i bukan mad artinya Ahmad, bukan mad memanjangkan bacaan. Madda basarihi, panjangnya itu sepanjang basarihi, sepanjang mata memandang. Ujung ufuk misalnya, sejauh itu, saking leganya. Mau main bola juga kayaknya bisa, cuma saya nggak bawa bola gitu ya. Wa yuftahu lahu babul jannati, dan dibukakan baginya pintu surga. Masya Allah. Ini syarat ya, meskipun masih di alam barzah, bahwa orang ini diberikan kenikmatan surga ya. Dan ini juga bukti ada nikmat kubur. Wa idza dubinal abdul kafiru, dan apabila telah dikubur, dipendam siapa? Hamba yang kafir, yang tidak beriman, qala lahul qabru, akan berkata itu kuburan kepada hamba yang kafir tadi, la marhaban wala ahlan wala sahlan, tidak ada ungkapan selamat datang, nggak ada, nehi. Ama innaka kunta, tahukah kamu ya, innaka sesungguhnya kunta, keadaanmu itu waktu di atas bumi, la abghadha, adalah sangat aku benci, man yamsi, di antara orang yang berjalan, ala dhahri, di atas punggungku, ilayya ya, di atas punggungku, jadi nggak disukain. Fa idza aulaitukal yauma, maka jika demikian aku akan mengurusmu al-yauma, pada hari ini, wasirta ilayya, dan kamu menjadi berada di tempat saya. Tapi apa? Fasataro sonai bika, maka lihatlah sebentar lagi apa? Aku akan melakukan sesuatu bika, kepadamu. Apa? Payal taimul qabru, lalu yal taim, maka kubur pun fayal taimul qabru alaihi, maka kubur pun merapat, menghimpit alaihi, atas itu si hamba yang tidak beriman. Hatta, sehingga takhtalifu adla'uhu, saling berganti posisi apa? Adla'uhu, tulang. Ya, istilah gitu. Gimana sih kalau misalnya bapak mau bikin sate tuh, apa tadi? Tusuk sate, ya suka pura-pura lupa. Tusuk sate, bagaimana sih kalau misal banyak kita apa, gulung-gulung atau kita gesek-gesek? Ya seperti itu kalau dihimpit, greg gitu ya. Gambaran seperti itu. Qala Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan di sini, fa asyara an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, ya, berkata begini, fa asyara an-nabi, lantas Kangjeng Nabi berisyarat ya alaihi salatu wassalam, bi asabihi, dengan jari jemari beliau, fa adkhala, lantas beliau memasukkan ya ba'daha, sebagian jari jemari beliau itu, fi ba'din, ke sebagian jari jemari beliau lainnya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda ya, fayuqayyadullahu sab'ina taninan, lalu Allah mendatangkan 70 ular besar. 70 Pak, bayangan, jangankan 70, satu aja kita kagak mau ngelihat. Lau anna wahidan, seandainya seekor ular saja, minha, dari itu ular yang 70 tadi, nafakha fil ardi, menghembuskan napas di permukaan bumi, ma'an batat syai'an, maka tidak akan tumbuh syai'an, sesuatu, artinya tanaman tidak akan tumbuh satupun, ma baqiyatid dunya, selama masih ada dunia. Segitu satu ular, saking berbisanya ya. Fayanhashuhu,
Wa yukhdisu, lalu ular itu yanhashu akan menggigit. Wa yukhdisu, ya, menggigit, mengoyak-ngoyak, menggigit, matuk dan mengoyak-ngoyak. Siapa? Orang yang tidak beriman tadi. Hatta yabba bihi ilal hisabi, sehingga tiba nanti waktunya dibawa ini orang yang tidak beriman apa? Ilal hisab, menuju hisab, yakni perhitungan amal di hari kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal qabru, sesungguhnya kuburan itu raudhatun min riyadil jannah, adalah satu taman daripada taman-taman surga. Atau bisa saja ini kuburan au hufratun min huparin niron, menjadi satu lubang, satu jurang satu lubang atau satu jurang daripada lubang-lubang neraka. Na'udzubillah min dzalik, kalau kita harus masuk itu. Semoga Allah Ta'ala mengistiqomahkan kita dalam kebaikan. Dengan proses istiqomah dalam ketaatan ini, maka kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astagfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud ya Karim, ya Allah ya Mujib as-sa'ilin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih lana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qadri tawakkal wa subhanallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.